Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang usaha oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif merupakan gaya yang usahanya dilakukan hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir, bukan bergantung pada lintasan yang menghubungkan titik awal dan titik akhir. Contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi, gaya pegas atau gaya elastis, gaya listrik atau gaya Coulomb, dan gaya magnet. Jika suatu benda diangkat ke ketinggian H dari permukaan tanah melalui lintasan atau jalur yang berbeda, misalnya seperti di gambar jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan jalur 4, maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, dalam hal ini gaya berat benda atau gaya gravitasi, adalah sebesar untuk jalur 1 M kali G kali H, untuk jalur 2 M kali G kali H, jalur 3 dan jalur 4 juga sama, yaitu M kali G kali H. Artinya bahwa untuk gaya konservatif atau gaya berat ini, atau juga gaya gravitasi, usaha yang dilakukan dari titik A ke titik B melalui keempat jalur yang berbeda besarnya sama, yaitu M kali G kali H. Tetapi jika untuk keempat jalur ini tetapi lintasannya dari titik B ke titik A, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sama dengan minus M kali G kali H. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa usaha total untuk pergerakan bolak-balik dari suatu benda oleh gaya konservatif, dalam hal ini gaya berat, itu sama dengan 0. Jadi, sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total yang dilakukannya pada sebuah benda adalah 0, ketika benda tersebut bergerak mengelilingi suatu lintasan tertutup atau lintasan bolak-balik untuk kembali ke posisi semula. Apa yang dimaksudkan dengan gaya non-konservatif? Gaya non-konservatif merupakan gaya yang melakukan usaha tetapi bergantung pada lintasan. Ini kebalikan dari gaya konservatif. Jadi gaya non-konservatif ini melakukan usaha tetapi tidak bergantung pada titik awal dan titik akhir. Dia hanya bergantung pada lintasan. Contoh gaya non-konservatif adalah gaya gesek, gaya viskos, gaya dorong, gaya tegangan tali, dan gaya hambatan udara. Gaya jenis ini juga merupakan atau disebut juga dengan gaya disipasi, yaitu gaya yang menyebabkan energi mekanik menjadi hilang atau berkurang. Contohnya gaya gesek dan gaya hambatan udara. Gaya ini juga dapat menaikkan energi mekanik, seperti gaya yang dihasilkan karena reaksi kimia antara serbuk kimia dan oksigen. Jika suatu balok atau suatu benda dipindahkan dari titik A ke titik B melalui lintasan yang kasar atau di atas permukaan yang kasar, usaha yang dilakukan gaya gesek sudah pasti bergantung pada lintasan antara titik A dan titik B tersebut, yang besarnya adalah mu mgs. Jadi WAB adalah mu mgs. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Tetapi jika balok itu dibawa kembali dari titik B ke titik A, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek besarnya sama, selalu menentang gerakan benda, sehingga WBA oleh gaya gesek itu adalah mu mgs juga. Ini menunjukkan bahwa usaha total yang dilakukan oleh gaya gesekan atau gaya non-konservatif, maksudnya ini gaya non-konservatif, untuk perjalanan bolak-balik bukanlah 0. Jadi usaha total untuk gaya non-konservatif, dalam hal ini gaya gesek, tidak sama dengan 0. Dari penjelasan ini kita rangkum perbandingan antara gaya konservatif dan gaya non-konservatif sebagai yang pertama, untuk gaya
Untuk gaya konservatif adalah gaya yang dilakukan tidak tergantung pada lintasan, sedangkan gaya non-konservatif bergantung pada lintasan. Usaha yang dilakukan dalam perjalanan pergi pulang untuk gaya konservatif adalah 0, tetapi untuk gaya non-konservatif, usaha yang dilakukan dalam perjalanan pergi pulang tidak sama dengan 0. Untuk gaya konservatif, energi total selalu tetap, tetapi gaya non-konservatif, energi dibuang dalam bentuk energi panas atau kalor. Usaha yang dilakukan sepenuhnya dapat dipulihkan atau bisa bolak-balik, atau disebut juga dengan reversible. Itu untuk gaya konservatif. Sedangkan pada gaya non-konservatif, usaha yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dipulihkan atau tidak bisa bolak-balik. Oke, sekarang kita masuk pada bagian berikut, yaitu pembahasan soal. Kita lihat soal yang pertama. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk kasus-kasus berikut. Ini kita lihat kasus yang pertama. Ini gambar yang di bawah, ini kasus yang kedua. Kita gunakan rumus W sama dengan usaha sama dengan perkalian vektor antara gaya dan perpindahan. Dalam soal ini gaya yang dimaksud adalah gaya gravitasi, sehingga vektor gaya gravitasi itu kita tuliskan sebagai min mg j, min mg j. Ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi itu pada sumbu Y dan arahnya selalu ke bawah, sehingga nilainya minus. Sedangkan untuk kasus 1, benda berpindah dari titik A ke titik B, berarti pada sumbu Y positif. Pada sumbu Y positif, maka kita bisa tuliskan untuk kasus 1 pada gambar 1, perpindahan benda itu S, vektor S dari titik A ke B itu kita bisa tuliskan sebagai YJ, dengan besarnya Y itu sama dengan H, atau SAB, vektor S dari titik A ke titik B itu sama dengan HJ, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk kasus 1 dari titik A ke titik B sama dengan FG, vektor gaya gravitasi dikali berpindah dari titik A ke titik B, sama dengan min mgj kali hj sama dengan min mgh, karena j titik j dalam perkalian vektor itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat kasus yang kedua untuk gambar 2. Untuk jalur dari A ke C yaitu WAC, maka sama dengan vektor gaya gravitasi dikali SA ke C, SAC. Sedangkan SAC itu dapat kita tuliskan dengan XI, sehingga WAC sama dengan min MGJ dikali XI. Sedangkan dalam vektor J titik I sama dengan 0, J titik I sama dengan 0, sehingga usaha dari titik A ke C sama dengan 0. Sedangkan untuk titik C ke D, titik C ke titik D, usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu sama dengan min M GJ
dikali HJ, karena perpindahan dari C ke D itu vektor perpindahan SCD itu sama dengan HJ, maka ini besarnya sama dengan min M kali G kali H. Dan untuk usaha dari titik D ke B sama dengan FG dikali min XI, karena berpindah ke kiri maka dia min XI sama dengan min MGJ kali titik dengan min XI sama dengan 0, sehingga usaha dari titik A ke titik B itu sama dengan usaha yang dilakukan dari titik A C tambah usaha dari titik C ke titik D ditambah usaha dari titik D ke titik B sama dengan 0 tambah min MGH tambah 0 atau sama dengan min M kali G kali H. Jadi ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, dalam hal ini gaya gravitasi, tidak bergantung pada lintasan karena besarnya sama. Sebuah gaya yang bekerja pada partikel yang bergerak pada bidang XY dinyatakan oleh F sama dengan 2YI plus X kuadrat J. X dan Y dalam meter. Partikel bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dengan koordinat X sama dengan 5,00 meter dan Y sama dengan 5,00 meter, seperti pada gambar. Hitunglah usaha yang dilakukan F sepanjang A, lintasan OAC, B, lintasan OBC, lintasan O ke C, dan D. Apakah F merupakan gaya konservatif atau non-konservatif? Jelaskan. Soal ini kita gunakan persamaan, kita selesaikan dengan menggunakan persamaan usaha W sama dengan perkalian vektor antara gaya dan perpindahan. Perkalian vektor antara gaya dan perpindahan. Sedangkan di soal diketahui vektor gayanya sama dengan 2 kali Y nya itu 5, 2 kali YI plus X nya kuadrat J, maka vektor E sama dengan 10I plus 25J. Sekarang kita lihat untuk bagian A. Bagian A adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F dari O ke C melalui lintasan OAC. OAC berarti ini sama dengan usaha oleh gaya F dari O ke A ditambah dengan usaha oleh gaya F dari A ke C, sama dengan untuk usaha dari O ke A itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahan dari O ke A ditambah dengan usaha dari A ke C, berarti gaya kali titik vektor gaya dikali dengan perpindahan dari A ke C. Sedangkan perpindahan dari O ke A itu sama dengan, kita tuliskan dalam vektor, O ke A itu sama dengan XI atau 5I meter. Sedangkan dari A ke C ini kalau kita tuliskan dalam vektor, A ke C itu sama dengan YJ
sama dengan 5J meter. Maka ini kita bisa tuliskan lagi menjadi 10I plus 25J. Ini dikeluarkan, ini kan sama, dikeluarkan, maka tinggal OA plus AC menjadi 5I plus 5J. Maka seperti kita telah ketahui bahwa dalam vektor I titik I itu sama dengan 1, J titik J sama dengan 1, sedangkan I titik J sama dengan 0 dan J titik I sama dengan 0. Maka kita lihat di sini perkaliannya jadi 10I kali 5I sama dengan 50 ditambah 25 kali 5 menjadi 125. Berarti ini sama dengan 175 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya F dari O ke C melalui OAC, melalui lintasan OAC itu sama dengan 175 Joule. Kita lihat bagian B, usaha yang dilakukan oleh gaya F dari O ke C melalui lintasan OBC itu sama dengan usaha dari O ke B ditambah usaha dari B ke C sama dengan F kali OB, perpindahan dari O ke B ditambah F kali perpindahan dari B ke C. Sedangkan kita lihat dari gambar, perpindahan dari O ke B ini sama dengan perpindahan dari A ke C. Ke B ini sama dengan YJ sama dengan 5J meter. Sedangkan dari B ke C sama dengan dari O ke A. Berarti perpindahan dari B ke C sama dengan XI atau 5I meter. Maka ini menjadi 10I plus 25J, ini vektor gayanya dikali 5I plus 5J. Maka ini hasil perkaliannya sama dengan 175 Joule. Nah, kita lihat yang C, usaha yang dilakukan oleh gaya F dari O langsung ke C, maka dia sama dengan vektor gaya dikali perpindahan O ke C langsung, sama dengan, kita lihat O ke C berarti lintasannya ini, maka vektor O ke C itu sama dengan XI plus YJ. Berarti vektor O ke C ini nilainya sama dengan, kita tuliskan dalam bentuk vektornya 5I plus 5J. Maka ini menjadi, kita masukin vektor gayanya 10I plus 25J kali 5I plus 5J, maka ini sama dengan 175 Joule. Artinya bahwa untuk bagian D, gaya F ini merupakan gaya konservatif. Karena usaha dari gaya F untuk lintasan OAC sama dengan
dari OBC sama dengan lintasan langsung dari O ke C. Jadi dia tidak bergantung pada lintasan, tapi bergantung pada titik awal O dan titik akhir C yang besarnya sama, yaitu 175 Joule.